Pak, kita lanjut ke selanjutnya Bang Refli Harun. Monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya curiga ini, jangan-jangan belum subscribe saya ya. Jangan. Coba lihat dong, yang sudah subscribe saya berapa orang? Waduh, coba 3. Oh ini. Jadi tolong ya, yang belum buka Refli Harun channel buka ya. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang baik terhadap pemerintahan hari ini. Baik semuanya, baik untuk dikritik maksudnya. Jadi tadi kalau saya tadi kasih pantun ya, saya terpaksa bikin pantun sendiri jadinya, gara-gara tidak dikasih pantun. Saya mulai dengan pantun ya, boleh nggak? Bilang cakep ya. Nanti saya presentasinya nggak usah serius banget, yang serius RG aja, Rocky Gerung. Karena tadi begitu saya datang ke situ, baru kali ini saya minder setengah mati. Yang disambut Rocky Gerung doang. Asistennya Refli Harun. Jalan-jalan ke Nusa Dua. Cakep. Lihat ratu digandeng raja. Kita sambut pembicara kedua. Cakep dong. Refli Harun, mahasiswa Jogja. Melihat sikon ini, setelah meninggalkan Jogja, saya tahun 95 tamat. Kalau Rocky Gerung baru tamat 2015 dari UI kalau tidak salah. Setelah 95 tamat, berapa tahun ya? Jadi 28 tahun, saya dejavu. Kok suasananya kok kembali seperti era dulu ya? Sembunyi-sembunyi kalau diskusi, kemudian takut dengan intol dan lain sebagainya. Saya bingung ini, kita sudah 25 tahun reformasi, dan klaim reformasi itu adalah salah satunya demokrasi kan tentunya, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Tapi kok saya dejavu, kondisinya kok kayak sama dengan 28 tahun atau 30 tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa. Jadi saya alhamdulillahirobbilalamin, satu angkatan dengan tepuk tangan ya, 2 alumnus, bukan satu angkatan, satu periode dengan 2 alumnus UGM. Satu namanya Anies Rashid Baswedan. Nggak ada yang tepuk tangan ya? Rupanya saya salah di kandang. Kedua Ganjar Pranowo. Kayaknya banyak yang pendukung Ganjar gitu ya. Saya lihat ya, observasi singkat saya ya. Jadi Ganjar itu angkatan 87 di Fakultas Hukum UGM, sama seperti saya angkatan 89. Anies itu angkatan 89 di Fakultas Ekonomi. Prabowo adik kelas saya kayaknya di Unitas Pertahanan. Prabowo Subianto itu adik kelas saya, adik kelas kita semua. Kok ada yang ketawa ya? Serius saya bercanda, serius sekali ini. Apa yang membuat mahasiswa Jogja kehilangan sense of humornya? Saya bingung. Kenapa? Kok tegang sekali kesannya? Hah? Kenapa? Geram apa? Apa yang mau digerami? 2024 sudah pasti ganti presiden. Boleh. 2024. Kita mau bicara demokrasi, korupsi, apalagi? Pertanyaannya adalah, ya kita harus pakai data dong. Ya kalau mau bicara. Kalau kita lihat misalnya demokrasi, lihat indeks kebebasan, lihat indeks korupsi, nggak ada yang, trennya tidak ada yang meningkat. Trennya turun semua. Nah ini kan hal yang objektif. Misalnya dalam hal demokrasi, kita tahapnya demokrasi kita float demokrasi cacat. Bayangkan. Jadi demokrasi cacat. Secara prosedural kita punya demokrasi, ada election, ya, pemilihan, kemudian juga ada pergantian reguler kekuasaan. Sejak tahun 1999 kita bisa menyelenggarakan pemilu secara reguler dan terjadi yang namanya sirkulasi elit kekuasaan. Pas 2019 kita ajak. Cuma pertanyaannya adalah
apakah demokrasi prosedur itu sudah berjalan pada tren yang lebih maju ke depan? Jadi menjadi demokrasi yang jauh lebih substantif misalnya. Kalau kita ada mahasiswa hukum banyak di sini ya, mahasiswa hukum banyak. Hah? Jangan-jangan mahasiswa tata boga di sini enggak ya? Mahasiswa hukum. Salah satu indikatornya misalnya ya kecurangan pemilu misalnya. Saya mulai yakin jangan-jangan yang menentukan hasil pemilu itu bukan rakyat, bukan voters, bukan kita semua, tetapi jangan-jangan Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan pemenang. Itu yang paling penting. Jangan-jangan orang mau shortcut semua. Orang nggak mau lagi untuk hal-hal yang substantif, berjuang mendapatkan suara dan lain sebagainya. Jadi kami kesini ini alasan substantifnya nggak ada kalau saya. Ikut Rocky Gerung aja. Nah, nanti Rocky Gerung yang akan menyampaikan hal yang substantif kenapa kita perlu di sini. Jadi hal yang substantif itu Rocky Gerung. Oke. Ada di YouTube-nya. Oke. Itu yang pertama. Kalau kita bicara demokrasi, kita vlog demokrasi. Kalau kita bicara tentang kebebasan, ya, kan tidak ada gunanya demokrasi tanpa kebebasan. Itu seperti two side in one coin. Anda bicara demokrasi tapi tidak punya kebebasan menyampaikan pendapat, itu tidak ada gunanya. Kalau kita lihat kebebasan misalnya, kita bukan lagi di negara bebas. Awalnya kita dianggap negara bebas dan kita bangga. Jadi waktu saya di Amerika tahun 2007-2008, kita menganggap bahwa Allahu Akbar. Terus ya kita ya. Jadi ya aja diskusinya ya. Jangan ada kekerasan fisik ya. Karena kekerasan fisik itu adalah akan menjadi alasan untuk membubarkan diskusi ilmiah kita. Ya, jadi biarkan saja, jangan ada kekerasan fisik ya, mohon ya. Nah, jadi kita tidak ada alasan. Jadi ini negara demokrasi ya. Sebenarnya dia kalau ada alat keamanan harusnya bekerja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang indeks kebebasan, ya kita sekarang ini turun dari negara bebas penuh ya, full free menjadi partly free, negara yang separuh bebas. Ini sejak 2016. Jadi tren kita turun di dua indikator itu. Pada indikator ketiga, yaitu pemberantasan korupsi, ya. Pada isu korupsi, indeks persepsi korupsi kita turun terjun bebas 34 poinnya. Jadi cara mengukurnya adalah kalau 0 sampai 25 kurang lebih negara itu sangat korup. 25 ke atas sampai 50 negara itu korup. 50 ke atas sampai 75 ya bersih. 75 ke atas bersih sekali. Nah, negara yang bersih sekali itu adalah ya negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia. Tetangga kita ada juga yang bersih. Singapura, Selandia Baru. Nah, nilai kita itu terjun ya. Jadi pada masa pemerintah sekarang ada ya, oke, silakan. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat kita sudah pernah mencapai skor yang paling tinggi, yaitu 40. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 itu skor pemberantasan korupsi kita itu sampai yang paling tinggi dalam sejarah Republik ini setelah kita diukur indeks persepsi korupsi atau CPI, Corruption Perception Index, itu 20. Tapi 40, sorry maaf. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 37, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa.
Padahal Tepuk tangan yang meriah untuk Bang Refli Harun. Bang Refli, tadi saya sengaja nggak bawa pantun buat abang.